Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang masih dengan Ucup ya. Akhirnya ya, ini aku baru selesai mengerjakan rumah ini, ternyata lama sekali. Ya, kali ini kita akan membuat rumah dari awal sampai akhir di segmen Music Nether. Gua akan membuat rumah sebagai inspirasi atau ide buat kalian di game Undawn. By the way, seperti kalian lihat, ya, bukan dari awal ya sebenarnya, cuman gue udah ada pondasi rumah seperti ini. Jadi ini yang akan gue mulai. Ya, soalnya kalau gua lepas lagi, capek lagi bikinnya. Tapi ini tenang, gua akan jelaskan bagaimana pembuatannya. Jadi gua akan membuat rumah modern dengan 4 bagian ya. Bagian tengah, kiri, kanan rumah, dan bagian teras. Salah satunya yang ini. Pembuatan rumah ini mungkin jarang juga gua bikin rumah yang besar. Tapi ya salah satunya ini. Nah, oke. Jadi ini gua bagi dulu ya parsialnya rumah yang sekarang. Pertama ini adalah bagian teras. Jadi jika kalian membuat, mulailah dari bagian ini. Jadi di bagian ini ada kolam berenang, ada tangga, ada garasi dan beberapa pelengkap lainnya. Nah, di sini kan gua bagi, di bagian sebelah kiri ada garasi itu 2 petak, setelahnya sebelah kanan ada 1 petak di bagian spasi, 8 ke kanan itu tangga yang warna putih dan satunya lagi itu taman kecil di sebelah kanan. Naik ke atas itu ada 2 tangga menjelang mau ke rumah, di sampingnya ada kolam renang. Nah, masih ada spasinya buat pelengkap tanaman dan garasi. Nah, sisanya nanti di bagian atasnya adalah rumah. Jadi kolam renangnya bukan lagi di belakang, tapi di depan langsung. Nah, oke. Ini gue lihatkan dulu ke bagian-bagian si pondasinya ya, pondasi depannya. Karena ini emang rumah termasuk besar ya, termasuk bagian di dalam sini. Pertama ada di bagian garasi. Nah, ini. Jadi di bagian garasi ini pembuatannya seperti ini. Jadi untuk kali ini pembuatannya mungkin ada beberapa part yang mungkin gua bisa speak ya, atau beberapa lainnya nanti bisa kalian lihat saja di videonya. Di bagian atas ini gua berikan suatu apa namanya ya, dinding 1/4 tapi dari bak. Nah, ini adalah model bak yang dipakai. Sekali lagi akan gua buat cara pembuatan baknya seperti ini. Jadi di bagian garasi itu ada di bagian depannya pemakaian dinding 1/4 seperti ini. Nah, untuk meletakkan nanti tanaman jalar. Nah, oke. Nanti bisa kalian itu gampang sekali ya bikinnya. Nah, oke. Lalu di atasnya seperti ini. Ya, pembuatannya ini sederhana lah ya. Oke, untuk bagian kedua itu ada spasi. Spasi itu adalah bagian tanaman perantara ya. Jadi tanaman itu bertingkat seperti ini. Ini gampang lah bikinnya ya. Karena hanya penanda atau pembatas antara bagian garasi dengan bagian kolam berenang. Ukurannya juga setengah. Nah, dikerasikan. Nah, kalau spasi ini ada tanaman dan tangga. Jadi dari garasi ke arah kolam berenang ada tangga. Jadi pembuatannya ukurannya 1 seperti ini. Tingginya ya, tinggi setinggi garasi. Ya, bukan setinggi pada orang tua. Oke, berikutnya bagian ketiga ada kolam renang. Ya, kolam renangnya seperti ini. Ini gampang juga ya, dan tangganya seperti ini. Di tangganya gue masukkan lampu dinding dan lampu meja seperti ini. Nah, untuk kesesuaian peletakan sebisa mungkin diberikan kayak gini ya, kemudahan dengan memasang wallpaper kotak-kotak warna hitam. Jadi biar akurat, biar pas. Nah, setelah kalian pasang, tinggal letakkan lagi tangga yang ukuran 1/4 dan diwarnai dengan warna putih. Panjangnya si tangga itu ada 8 kotak ya, 8 layer ke samping. Nah, seperti itu, dan 2 layer lagi ke atas untuk naik ke rumahnya. Ini gampang lah ya, dan 1/4 ukurannya. Yang satu yang di ujung itu buat pintu utama. Oke, dan satu lagi yang keempat, yang terakhir adalah bagian kanan, itu juga tanaman, ya spasi juga. Pembuatannya gampang. Nah, ini yang tanamannya ukuran setengah tingkat. Seperti ini ya. Oh, gampang juga lah ya bikinnya. Nah, dan satu lagi yang sebelah kiri adalah tanaman yang ukuran 1. Untuk pemakaian wallpapernya gue pakai yang ala-ala model marmer dan coklat. Nah, ini cara pembuatannya gampang ya. Memakai dinding yang dari Aurich, Pulau Aurich, ada 4. Hanya diambil bagian ujungnya aja. Nah, seperti itu.
tingkatannya ukurannya satu dinding. Nah, seperti ini. Nanti tinggal di atasnya ditambahkan if untuk menutupi yang nggak sampai itu, bagian yang nggak sampai ke ujung dinding. Pasang. Nah, seperti itu. Sedangkan lampunya, gua memakai lampu yang grade warna kuning yang seperti ini. Nah, gitu. Cukup 2. Nah, setelah dipasang dan jadilah itu. Termasuk yang untuk mendekorasi eksterior rumah. Nah, oke. Gampang ya, simple ya. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Jadi ini gua mau membuat pada bagian sebelah kanan. Jadi dari 4 bagian, satu bagian yang untuk teras dan kolam renang udah selesai. Jadi ini kita bagian kedua itu sebelah kanan rumah. Gua akan meletakkan 3 tiang seperti ini. Nah, nanti ada bantuannya memakai wallpaper lantai kotak-kotak. Nah, ya. Sini gua rencananya mau bikin rumah tingkat 4. Apa ada bagian bawah kali buat garasi terhitung dengan lantai? Gua juga ngikutin ya dimana bagusnya aja. Soalnya gua mikir garasi yang itu bukan termasuk lantai. Jadi mulai dari pintu utama sampai ke rooftop, nah baru 4 lantai. Nah gitulah. Nah ini gua membuat yang pertama, jadi tinggal diikutin aja. Nanti kalaupun ada beberapa yang perlu gua tekankan, nanti gua kasih tahu. Ya. Nah, ini kita membuat yang di bagian kanan dulu. Nah, iya, oke. Di sini gue memberikan jendela, dinding kaca, tapi dianggap sebagai jendela. Jarang ada orang yang punya itu, jadi gue pakai yang pakai aksesorisnya, istilahnya ada jendela tambahannya. Cuman untuk rumah kali ini, gue akan dominan pakai dinding kaca, ya dinding kaca, untuk dijadikan jendela. Jadi aksesoris kacanya hanya untuk beberapa bagian aja. Ya, buat kalian yang mungkin nggak punya draft blueprintnya, nah bisa digantikan dengan yang 2 bagian ya, 2 parsial ya. Gitu, oke. Nah ini gua membuat bagian lantai 2-nya. Jadi by the way, untuk selanjutnya gua hanya membuat bagian eksterior tapi fokus ke bagian depan. Karena rumah modern yang kali ini untuk bagian samping dan belakang itu menyesuaikan dengan model rumahnya yang menurut kalian seleranya bagus. Karena nggak ada hal khusus sih kalau untuk bikin rumah yang ini ya, pembuatan yang belakang atau samping kiri rumah. Jadi gua fokuskan ke bagian depan karena ya first look kalau kita bikin rumah kan dari bagian depan. Nah jadi itu yang gua fokuskan. Oke, dan untuk rumah ini juga pembuatannya interiornya nggak terlalu dominan. Pertama karena waktu pastinya. Kedua juga untuk masalah interior itu juga terserah kalian. Tapi tetap nanti gua kasih referensi. Oh ya, ini udah gambaran umumnya untuk bagian kanan rumah ya. Ya, bagian kanan rumah ini gua dapat referensinya bagus lah. Ya, itulah modelnya ya. Jadi dari sini kita akan warnain atau gua akan finishing termasuk ke bagian dalamnya ya, di bagian sebelah kanan rumah. Oke, ini adalah perpanjangan dari yang sebelah kanan. Sudah gua perkirakan ternyata ukurannya 1/4 untuk setiap lantai, lalu gua panjangin. Dan ini bagian dalam yang lantai satunya. Tuh ya, seperti ini. Kalian nanti tinggal pasang aja dinding 1 seperti ini. Nah, tuh ya. Nah, untuk masalah
kuncen pintu sebagai tempat masuk. Nah, pakai aja bingkainya juga nggak apa-apa. Bingkai pintu ya. Oke, ini adalah perpanjangan untuk wilayah lantai 1. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini nanti bagian interiornya tidak ada patokan. Jadi balik lagi nanti terserah kalian. Ini adalah pembuatan untuk tangga akses ke atas. Jadi karena ukurannya 1/4 setiap ruangan, jadi gua kasih tangganya double. Nah, ini kan tangga 1. Nah, nanti akan dikasih tangga 1/4. Nah, di sini kalaupun misalnya kalian nggak punya dinding kaca yang kayak gua seperti ini, nah boleh pakai yang dinding ditambah aksesoris jendela kaca ya. Kalau di sini kebetulan gue punya blueprintnya, jadi bisa bikin banyak. Ini gue bagian bagian tengah udah mulai bagian tengah rumah, cuman yang perantara antara kiri dan tengah rumah gitu. Jadi tempat apa istilahnya, biar dari luar kelihatan akses tangganya. Oke, ini bikin akses jalan ke atas ya. Nanti bisa dicek aja. Gue kebetulan satu ruangan karena 1/4, jadi termasuk yang cukup agak tricky. Karena nggak sebiasanya ya. Kalau satu ruangan kan cuma satu layer, gampang. Nah, ini karena gue tinggiin 1/4, jadi harus bisa diakali. Oke. Nah, ini kalian bisa cek gue membuat yang untuk bagian ini ya. Oke, ini udah bagian kanan, udah hampir selesai. Ini akan gua warnain dan gua poles sedikit. Dan nggak susah sih, tapi tetap sama modelnya seperti ini ya. Oke, ini hasilnya ya. Jadi ini yang sudah diwarnain dan sudah gua poles-poles. Oke, ini bagian yang gua akan tekankan adalah penambahan if. Jadi ini gua bikin ulang lagi. Jadi nanti di bagian samping seperti ini, gua akan menambahkan if. Ini sebenarnya opsional ya. If ini kan dapat dari atap, hanya gua tambahkan buat dekorasi eksteriornya aja. Jadi pertama yang gua lakukan adalah penambahan bagian pilarnya. Pilar bagian bawah ini kebetulan gua hapus ya. Oke, pilarnya 3 jadinya. Lalu setelah itu ditambahkan bagian layer 1/4 di atas ruangan kita, kan tadi 1/4 kan. Nah, oke, itu gua udah kasih tanaman dan jangan lupa dikasih wallpaper juga seperti ini. Biar warna dimensi langit-langitnya ada ya. Nah, terus gua tambahkan if. Jadi if itu hanya sekedar buat pemanis aja, pemanis bagian luar. Tapi kalau menurut gua termasuk kreasi yang bagus sih. Nah, kayak gini. Per ruangannya. Jadi ketiga-tiga lantai. Nah, kayak gitu gua tambahkan. Kalau untuk bagian depan kayak gini, ya, gua tambahkan lampu seperti itu. Nah, untuk bagian lampunya gua pakai yang lampu jenis ini.
lampu yang ada tangannya gitu. Nah, penempatannya ditaruh di wallpaper yang seperti ini. Wallpaper apa itu gue juga lupa deh ya. Nah, wallpaper ini nanti setelah ditempel, letakkan lampu pas di tengah-tengah ukirannya. Jadi itu membantu kalian kalau misalnya kalian mau masang lampu. Cuman kalau misalnya kalian udah terbiasa, ada nanti di apa namanya di dinding seperempatnya bisa diakalin. Cuman kalau misalnya kalian yang takut nanti nggak lurus, nggak cocok, wallpaper yang kayak gini bisa membantu ya. Lalu dipasang dan dia ada di tepi. Nah, jadi dominan rumah ini juga pakai lampu yang kayak gini jenisnya, dan banyak banget. Tuh, oke. Nah, ya, seperti itu. Nah, bagian ini itu tuh gampang dan simpelnya pakai yang lampu taman yang panjang. Nah, beli tuh ya di shop beberapa biji seperti ini. Nah, kayak gitu lalu didempet-dempetin. Ya, hanya sekedar hiasan aja. Lalu ditempelin yang dinding setengah. Lalu tambah hiasan. Nah, kayak gitu ya. Karena kalau sekedar hanya tembok aja, jadi nggak ada variasinya, nggak terkesan ada pembedanya. Nah, ini hasil yang udah dicat. Jadi pun kalau misalnya kalian punya kreasi yang lain boleh. Cuman salah satu referensi atau ide dari gua, boleh coba pakai yang modelnya kayak gitu ya. Itu juga gua dapat adalah dapat referensinya. Gitu. Nah ya, lebih unik, lebih terkesan fresh aja. Nah, untuk pemakaian cat gua dominan putih dan coklat. Jadi putihnya untuk dominan dinding rumah dan sisanya kayak langit-langit, lantai dan lain-lain gua pakai, atau kuncen gua pakai coklat. Oke, ini modelnya ya. Untuk perantara antar if itu gua kasih dinding kaca kayak gini. Walaupun nggak ada, sekali lagi bisa ditambahkan dinding dan jendela kaca 2 part. Lalu ditambahkan tiang seperti ini. Nah, tiangnya itu sebagai ya bingkainya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk di bagian sisanya tinggal ditambahkan dinding lagi. Untuk tiang gue sarankan warnanya kalau bisa sama dengan warna if-nya. Ya. Biar selaras, biar sepadan. Oke, ditutupin pakai dinding, diwarnai warna putih dan hasilnya seperti ini. Tinggal gua tambahkan di bagian satunya lagi tiang ya, biar sama nanti bingkainya. Oke, ini sudah selesai untuk bagian sebelah kanan ya, seperti itu. Ya, dan berhasil. Tinggal kalian coba aja. Ini penampakannya. Oke, sebelah kanan. Gua udah dari sini gua udah suka ya modelnya. Dapat referensi ini unik juga dan gue puas sih. Oke, langsung masuk ke bagian tengah lah ya. Bagian part 3. Jadi ini bagian tengah. Bagian tengah gue kasih seperti ini. Cuman kalian kalaupun tidak ada kayak gini pintu geser kiri kanan, boleh pakai apa aja bebas. Kebetulan gue dapat hoki lah ya dari gacha sekali. Nah, jadi pakai yang di sini. Pintunya kalau bisa diusahakan besar, nama juga pintu utama ya. Kalau bisa besar, cari pokoknya atau diakalin lah. Pakai pintu Eropa pun boleh. Nah, ini nanti ruangannya ada yang naik, ada yang turun 1/4. Soalnya kita kan dimensinya 1/4 kan. Nah, kebetulan ini turun 1/4, jadi langsung dari pintu turun lewat tangga. Oke. Untuk masalah wallpaper tinggal disesuaikan aja ya.
Oke, jadi ini adalah pembuatan bagian tengah rumah. Nah, tengah rumah ini modelnya tuh seperti angka 8 awalnya ya. Jadi pembuatannya tuh seperti kalian lihat cukup simple. Cuman nantinya akan gua ubah sedikit karena setelah gua pertimbangkan dalam pembuatannya terkesan terlalu boring ya, terlalu membosankan dan tidak ada daya tariknya. Nah, cuman basicnya harus dibikin model angka 8 dulu. Nah, jangan lupa setiap bagian beberapanya diberi lampu. Karena menurut gua di sini pemakaian lampu yang seperti ini nih, ya itu cocok banget, pas banget sama rumahnya. Jadi nggak ada salahnya ya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat lewat videonya ya. Nah, ya. Kayak gitu ya gambaran umumnya model angka 8. Nah, cuma nanti tinggal ditambahkan beberapa ornamen pelengkap. Pertama ada kaca di bagian dalam seperti ini. Sekali lagi ya, ini gua pakai dinding kaca. Ya, gua fungsikan sebagai jendela. Lalu jangan lupa ditetapkan bagian lantainya. Lantai 2 mana, lantai 3 mana gitu. Nah, ditetapkan agar nggak miss ya. Nah, gitu. Oke. Nah, lalu nanti tinggal didekorasikan bagian depan. Atau misalnya dekorasikan bagian catnya. Nah, ini mungkin referensi dari gua buat yang di bagian tengah rumah. Nah, itu. Ya, setelah diwarnai dengan warna putih dan coklat, ditambahkan lampu dan tanaman, hasilnya seperti ini. Tidak ada perubahan kan? Sama aja, cuma tinggal kalian tambah-tambahin aja. Cara pembuatan kayak gini gampang lah ya. Cuma di bagian dalamnya, seperti kalian lihat, itu gua tambahkan tirai. Tirainya warnanya masih serumpun, masih ada coklatnya ya. Coklat agak merah marun gitu. Nah, oke. Untuk bagian garasi kita pindah sedikit. Nah, setelah pasang bak yang tadi, pasanglah tanaman. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Oke, ini bagian garasinya. Nanti bisa kalian hias. Cuman kita balik lagi ke bagian tengah. Dan seperti ini penampakan di bagian lantai satunya. Dekat kolam renang. Oke. Nah, untuk mensupport, jadi ini gua lanjut ke bagian keempat ya.
bagian kiri rumah gua tambahkan tanaman ya sebagai ciri khas dari rumahnya. Oke, setelah jadi nanti tinggal pasang layer dinding seperempat. Ini juga sebagai lantai di ruangan ini, teras sih, teras. Oke. Nah, lalu disamakan, sekali lagi disamakan lantainya dengan lantai yang ada dari dalam. Masalah ketinggian lantai itu disesuaikan dengan keinginan kalian. Karena gue tidak ada patokan lantainya harus sama, jadi bisa jadi satu ruangan ada lantainya naik, ada lantainya turun. Itu bagus karena lebih bervariasi model rumahnya. Nah, gue di sini ada selisih lantai kan. Nah, dari selisih ini gue kasihlah tangga ukuran seperempat. Nah, jadi rumah tuh nggak mesti flat aja lantainya. Dengan ada kayak gini jadi lebih bervariasi. Tuh, gitu ya. Di bagian depan nanti kita manfaatkan sebagai balkon ya. Balkon lah. Oke. Nah, di sini gua kasih teras. Sebenarnya dari tadi tuh gua kenapa ngasih warna langsung ya. Biasa kalau gua bikin ada pasti ada itu ya, color test ya. Uji coba warna. Nah, tuh ya. Udah mulai kelihatan. Jadi biar kelihatan, jadi warnanya nggak terakhir kalau dikasih. Bagus nggak bagusnya dari pas pembuatan langsung kasih warna. Biar cocok nggak cocok nanti. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Bisa cek lah di video mah. Bikin kayak gini gampang lah. Ini bagian lantai 1 sebelah kiri. Oke, selama dalam pembuatan, sepertinya gue ada yang berubah pikiran terhadap bagian tengah rumah. Nah, bagian tengah rumah itu karena terlalu simple sekali, jadi di bagian atasnya, seperti angka 8, ini gue ubah. Jadi gue tambahkan pilar, pilarnya sekali lagi dari lemari ya, lemari yang warnanya mirip dengan warna coklat. Lemari merah marun ini, ya, yang gue pakai buat pilar yang di bawah tadi. Jadi bagian atasnya kita hapus, terus kita pasang tiang alias lemari. Ya, bagian atas yang sebelah sini tuh kita hapus. Cuman untuk permasalahan lampu itu gua kasih di bagian depan. Jadi kita kasih pondasi seperti ini, dinding di bagian depan, lalu kita tambahkan lampunya. Nah, dinding yang gua cat itu ukurannya setengah. Jadi lampunya bukan di bagian dalam, tapi biar di luar biar kelihatan. Oke, dipasang lantai, terus dihapus bagian depannya, baru dia nyangkut. Kalau nggak gitu kalau nggak ada pondasi pembantu nggak nyangkut ya. Nah, baru dipasang lagi si dindingnya. Gitu. Nah, makanya lampunya di depan lebih bagus ya. Daripada lampu yang ukuran setengah sebenarnya nggak ada masalah. Cuman lampu yang ini kayak lebih terang gitu. Bohlamnya lebih kelihatan. Bohlam cahaya lebih kelihatan. Nah, kirinya udah gua pasang, kanannya juga udah. Nah, kayak gitu ya. Oke, move lagi ke bagian sebelah kiri ya. Jadi tadi untuk perbaikan di tengah. Jadi untuk sebelah kiri di sini gua mau ngasih berupa ruangan. Cuman ruangannya tanpa pintu, jadi full kaca. Nah, di sini gua kasih ukuran sama sih 1/4 juga. Cuman modelnya kayak gini ya.
Kalian juga lihat kan di beberapa lantai beda ketinggian. Nah, sama yang di bagian tengah itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apa ya. Perbedaan lantai itu nggak ada apa istilahnya, nggak ada pengaruhnya. Malah lebih bagus. Jadi rumah kalian nggak terlalu flat, nggak terlalu datar. Jadi ini gua bikin apa namanya, lantai 3 dari bagian rumahnya, cuman untuk di part di bagian sebelah kiri. Ini gua tidak memakai wallpaper. Kalau kalian memakai dinding dengan grade 2, nah dia akan ada garis. Nah, itu lebih gampang. Tuh ya, tanpa ada wallpaper. Nah, seperti itu. Oke, ini gua bikin bukan topi sih, apa sih namanya? Teduhannya. Nah, ya, jangan lupa diwarnain. Sekali lagi, gua kalau bikin rumah pasti gua warnain lah dulu biar dampak kelihatan gambarannya. Apalagi untuk yang bagian kolong-kolong seperti ini. Tuh ya. Jadi kalaupun nanti tahunnya pas diwarnain gak bagus, nah bisa diganti. Kebanyakan orang yang gue lihat bikin rumah warnainnya belakangan, beberapa sih. Cuman itu tidak salah juga. Cuman nanti tahu-tahu pas diwarnain nggak bagus, jadi kerjanya 2 kali. Ya. Jadi mulai dari yang diwarnain atau test colornya, kalau color test, sorry. Kalau udah bagus, nah, bisa didapat gambaran harus bagaimana next step-nya gitu. Ini gue menambahkan tanaman. Ya, nambah tanaman standar lah. Simple lah ya. Oke. Lalu pokoknya setiap lantai ada tanamannya gitu. Tinggal ditutupin. Kebetulan yang ini tidak ada apa sih namanya? Tidak ada pintu. Nah, seperti itu. Ada pintu nanti di lantai 3. Oke, ya. Pakai sekat kiri kanan. Ikutin aja lah ini. Gue juga nggak tahu mau ngomen apa. Pokoknya ikutin aja lah. Pokoknya kayak gue bikinnya gini gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ada railing kaca, lebih bagus lagi. Nah, namanya juga budget F2P. Jadi itu rumah ini sebenarnya bisa banget buat F2P. Cuman tinggal diakalin aja. Ya, ini bisa banget. Gua bikin rumah ini hanya modal dari gacha. Kalau juga itu untung-untungan. Sisanya juga dikreasikan aja. Pokoknya kalian F2P kalau bikin rumah sama gua aman lah. Ya, modalnya 0 RC. Yang penting gold sama silver cukup. Rumah mewah tidak kalah dengan rumah sultan yang lain. Kecuali kalian mau beli patung dogi massal, ya itu terserah lah. Ini gua tambahkan lampu dalam tanamannya, ya biar ada kreasinya, jadi nggak mentok tanaman aja. Oke, ini bagian samping-sampingnya. Nah, ini hasil akhir dari bagian samping sebelah kiri. Nah, tuh ya. Kelihatan nggak sih? Oh iya, yang tadi berarti lantai 3 ya. Aduh, gue lupa ingat dah ya. Pokoknya ini, nih ya. Ini adalah gambaran lupa warnanya. Warna coklat. Ya, dindingnya, langit-langitnya warna coklat. Ini gambaran umumnya. Nah, ini juga, aduh lupa nih ya. Pakai ini sebenarnya uji coba tadi awalnya. Yaudah, ini gua hapus. Kalian cross check lagi. Ini gambaran umum rumahnya seperti kalian lihat. Oke ya, gue suka nih ya modelnya, unik, besar nih. Buat kalian rumah besar-besar nih pasti suka nih. Ini bagian belakang. Ini adalah PR dan ini bisa dikreasikan ke kalian. Jadi dari sini gue akan memberikan referensinya karena tutorialnya udah beres. Ya, untuk bagian belakang, untuk referensinya ini gue bisa kasih ke kalian. Ya, nih ya. Ya, gue gak tau juga ini gimana cara mau ngasih tutorialnya. Cuman di bagian belakang rumah ya udah aja begini. Gue juga pusing awalnya karena ya mohon maaf ya durasi ini nggak bisa gimana-gimana juga. Cuman gue yakin kalian bisa lah. Tapi tetap
gue jelaskan satu persatu ya. Mulai dari lantai paling bawah dulu. Lantai paling bawah itu seperti ini. Di bagian tengahnya nih ya, gue kasih ada kolam ikan kecil. Tapi dari belakang lengkungan kaca, nah gue kasih variasi seperti itu. Ditambahkan ada lampu-lampunya. Nah beberapa bagian bisa mungkin kalian hitung, itu gue kasih kaca dan dinding. Nah ya, seperti itu. Untuk masalah warna sengaja gue bedain. Ya, karena ya beda bagian aja. Terus ini bagian lantai 2-nya. Lantai 2-nya kayak gitu. Nanti bisa diperlambat. Dari bagian sini, ini gampang lah ya. Daripada hanya sekedar ruangan biasa, jadi gua kasih sedikit taman kecil. Ini bagian lantai 3. Untuk yang kayak gini bisa bikin seperti yang di awal. Nah, ini deretan jendela kaca. Dan ini variasinya juga. Ini juga sama cara pembuatannya dengan yang bagian depan. Tinggal bikinlah seperti inilah, lebih gampang lah ya. Untuk penempatannya di mana nanti tinggal dihitung aja jarak dari kiri dan kanan sesuai jendela dari video yang ini ya. Oke, di bagian sebelah kanan itu hanya dinding polos aja. Oke, nah itulah ya. Nanti di atasnya itu ada lantai kaca. Kalau nggak ada lantai kaca, tutup pakai lantai biasa juga bisa. Itu kamar mandi sebenarnya. Ini bagian atas. Nah ya, bagian rooftop bisa lagi dibikin apa aja, kalian bisa bikin ruangan ya. Nah kayak gitu. Cuman kebetulan karena ini tutorial ya udah. Ini bagian samping sebelah kiri. Ini gambaran umumnya ya, bisa di pause atau bisa di slow mo aja. Jadi ini bagian lantai 1, lantai dasar kayak gitu ya. Si bagian tata letaknya. Ini lantai 2. Tuh ya, tata letaknya juga. Sebelah kiri dominan jendela kaca. Ada 6. Kayak gitu tata letaknya. Nah, ini bagian atas. Jadi tuh di bagian sini ada topi. Ya, aduh itu lupa lagi ya. Warnain. Warnain dulu. Kebetulan itu topi. Jadi ada beberapa rumah modern yang memang basicnya dari kotak. Cuman nggak ada peneduhnya. Buat talang hujan lah. Peneduh hujan. Jadi gua kasih kayak gitu ya. Lalu ini bagian samping sebelah kanan. Nah, seperti itu tata letaknya. Susunan dinding dan kacanya. Ini lantai 2, yang tadi lantai 1 ya. Yaitu lantai 3. Ya, seperti itu juga tata letaknya. Sekali lagi, ini bisa dikreasikan sesuai jenis ruangannya. Yang penting nggak menonton. Oke. Ya, sambil di cross check ya warna-warna yang lupa. Oke. Udah ya, itu model samping. Ini gampang lah. Dan ini final look-nya rumah kita untuk kali ini. Itu ya, gua jujur suka nih ya. Jarang-jarang banget gue bikin rumah gede modern. Yang terakhir royal doang ya. Sisanya rumah modern ya jarang lah. Jadi ini kita akan home tour sedikit. Referensi lagi ya, ide dari gua buat rumah. Untuk pekarangan polos, sebisa mungkin polos. Jangan terlalu banyak action lah. Terserah lah. Pokoknya sebisa mungkin jangan rame ya. Ini bagian garasi. Kayak gini final look garasinya. Di atas tambahkan biasa lampu. Ini final look untuk kolam renang. Kayak tidak ada perubahan. Seperti itu ya. Oke, ini final look yang bagian samping. Gue suka juga di bagian sini nih. Taman kecil tuh kayaknya unik aja gitu. Oke. Ya, kita masuk lewat pintu utama ya. Pintu utama lewat garasi ya. Oke. Tapi ini gua kasih gambaran dulu tuh ya. Model di bagian tengahnya, nah seperti ini. Tuh ya, kayaknya sama yang tadi nggak ada perubahan. Paling cuman topi pada bagian tengah yang di atas itu. Ini bagian sebelah, ada lagi yang belum dicat. Maaf ya, home tour tapi tukangnya belum selesai kerja. Ya, maaf. Jadi ini final look-nya. Tuh, makanya ada topi. Daripada polosan doang, nah, jadi tambahkanlah sedikit seperti itu. Ya, rumah modern sekarang identik dengan seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kita pakai ya. Sekali lagi, gua karena dominan warna putih dan coklat ya, makanya gua kasih langit-langitnya seperti itu warnanya. Oke ya, karena sesuai dengan tangga dan pintunya juga coklat, jadi ya why not. Oke. Ya, ini
modelnya, penampakannya. Ini juga penampakan yang samping. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian misalnya punya lift, nah tuh di situ kasih ya liftnya ya. Di kaca itu pengganti tangga tuh buat kalian yang punya lift. Ya. Bisa tangganya digantiin lift bisa. Bisa banget. Kita masuk. Nah, ini ruang tengah. Jadi ruang tengahnya itu tidak langsung ke ruang keluarga. Sebelah kiri langsung ke dapur. Nah, ini rencananya akan gua bikin dapur. Langsung tembus ke garasi ya. Rumah sekarang kan dari garasi langsung ke dapur. Dapur kotor ya. Ya, dapur kotor ya. Mau diberantakin juga dapur, nggak apa-apa. Ini bagian tengah rumah. Nah, itu yang tadi sebelah kiri kolam ikan. Oke, ini ruang berkumpul, ruang keluarga. Gua desain seperti ini. Ya, sengaja. Gua prefer pasti lapang. Gua kalau bikin rumah jarang ada yang sempit. Kalaupun ada juga beberapa bagian aja. Oke. Jadi bisa kalian maksimalkan untuk apa aja boleh di ruangan ini. Tapi gue prefer ruang keluarga sih. Nah, kayak gitu ya bagian atasnya. Oke, ini lantai 1. Kita naik ke lantai 2. Nah, ini juga sama. Ini sebelah kiri ada tanaman yang tadi. Garden mini ya. Mini garden. Nah, ini yang ruangan tengah. Apa aja mau kalian pakai. Bebas. Mau pertemuan, mau rapat. Boleh. Gue suka karena ada lampu-lampunya. Sangat membantu sekali membuat rumah jadi mewah ya. Lorong sekali lagi di sebelah kanan tidak ditutup pakai dinding. Nah, ini adalah perpustakaan mini ya, seperti ini. Oke, itu naik ke lantai 3 nanti. Jadi kalau ada lorong sebisa mungkin ada kaca biar terkesan luas, memanfaatkan lingkungan belakang rumah. Setelah perpustakaan mini, ini ada kamar. Ini kayaknya kamar utama mungkin ya. Cuman kamar utama kedua deh. Gua mendesainnya seperti ini. Jadi looknya kayak gini ya kamarnya. Oke ya. Ada benjolan di bawah itu karena atap tuh ya. Ini WC-nya. WC-nya gua pakai coklat. Hijau. Bagus deh soalnya. Ini kaca aja. Nah, ini bagian tempat tidurnya. Ada tangga kiri kanan. Ya. Di samping kasur. Nggak ada aja, pengen aja bikin kayak gitu ya. Semoga cocok. Oke. Ya, seperti itu. Naik ke lantai 3, ini ada ruangan lagi. Nah, ya, ini lorong. Kalau bikin rumah luas, jangan sampai kiri kanannya tembok ya. Sebisa mungkin ada kaca biar terkesan lebih lebar. Nah, ini kamar. Ini kamar utama bisa, ini karena kayaknya cukup luas deh ya. Cuman gua belum desain kamar mandi di sini. Untuk kamar yang ini ya. Nanti tinggal dibikin kamar mandi juga bisa. Atau kamar yang lain tuh tempat bioskop bisa. Tempat musik bisa. Ini gorden yang tadi ya, tempat yang kita lihat di tengah-tengah. Kamar lagi, tapi gue prefer ini kamar anak tuh ya, karena ada balkonnya, balkon kecil. Kamar anak boleh, kamar siapa kek? Kamar pembantu boleh ya. WC-nya 1x2 kecil aja, dan ada jendela kecil ke belakang seperti itu ya. Ini kamarnya unik tuh, bayangin tuh ada tangga turun, kan nggak flat banget. Nah gitu, oke. Nah kita coba naik ke lantai atas. Ini adalah rooftop. Rooftop tuh seharusnya bisa gue bikin apa aja ya. Cuman di sini nggak gue kreasikan karena gue serahkan ke kalian kalau mau bikin. Bebas sih. Kalau rooftop mah apa aja boleh. Oke. Dan ini adalah rumah yang gua bikin beberapa hari ke belakang. Aduh, mohon maaf sekali ya. Tapi ini yang gua bisa kasih ide dan referensi buat kalian. Rumah modern F2P bisa pakai lift juga dan akhirnya selesai ya. Gua puas dengan rumah ini. Gua harap bisa menjadi ide buat kalian ya. Mungkin sekian dulu. Ini juga request sih, tapi baru gua bisa selesaikan dari sekarang. Sekian dulu lah tutorial guide dari gua membuat rumah modern yang besar sebagai bahan referensi atau ide buat kalian di game Undawn dalam membuat bangunan ya. Terima kasih banyak kalian udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan di share. Mohon maaf baru sekarang upload karena dari beberapa hari kemarin menyelesaikan ini rumah baru selesai. Ya. Jangan lupa di subscribe untuk tahu tips dan trik lainnya seputar rumah di game Undawn. Thank you banget udah nonton sampai habis. Kita ketemu di video selanjutnya. Coba pamit, thank you banget, bye bye. Oh iya, baru ingat gue, tolong. Rumah ini udah ada ya di realnya, udah ada di
Ya udah gua salin dari draft ke real. Jadi kalaupun kalian mau visit, boleh visit ke gua di server Raven Shelter ya. Cek aja lah pokoknya. Oke ya, thank you banget. Bye bye.